KPK OTT Wamenaker Noel terkait dugaan pemerasan K3, lalu yang disalahin Pak Jokowi. Emang ternaan unta sama ternaan kerbau itu botol semua. Sini manusia-manusia pintar yang menyalahkan Pak Jokowi karena Noel ditangkap. Otak kalian didengkul semuanya, ya. Noel itu memang pernah menjadi Jokowi mania. Tapi perlu diingat juga, pernah menjadi Ganjar mania. Berubah lagi menjadi Prabowo mania. Ini pasti gorengan ini, gorengan empuk kan begitu. Cuman sayang yang menggoreng cuman 1-2. Karena apa? Karena ya si Noel ini ternyata yang pertama ya, dia itu sekarang sudah menjadi kader Gerindra. Yang kedua memang betul 2014-2019 dia itu ketua umum Jokowi mania. Tapi 2023 dia membentuk Prabowo mania. Kalau menurut firasat gue sebagai seorang wali, kayaknya langkah KPK buat menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer itu buat mengalihkan isu joget-joget DPR terus gaji 3 juta sehari dan demo tanggal 25 Agustus 2025 deh. Nah, kalau menurut lo gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar penangkapan Noel ya, dalam sebuah operasi tangkap tangan atau yang lebih kita kenal dengan singkatan OTT gitu ya. Yang ditangkap Noel, yang disalahkan Jokowi. Yang melakukan dugaan korupsi, ya pemerasan dan lain sebagainya Noel, tetapi yang disalah-salahkan adalah Jokowi. Aduh, logikanya dari mana sih kalian itu? Ternak kebo, ternak onta. Noel itu mendukung orang yang kemungkinan menang. Jadi Noel ini memiliki prinsip pragmatis gitu loh ya. Atau apa itu? Profit oriented lah, seperti itu ya. Pokoknya siapa yang sekiranya menang dia dukung gitu loh ya. Jadi dia dulu mendukung Jokowi karena dia menganggap Jokowi memang akan menang pada saat Pilpres 2019. Ya iyalah. Saat Ganjar ya kemungkinan menang pada menjelang Pilpres 2024, Noel ini juga membuat Ganjar mania, mendukung Ganjar karena Ganjar dianggap Noel didukung oleh Jokowi. Iya, setelah tahu Jokowi nggak mendukung Ganjar, melainkan mendukung Prabowo, Noel ini juga mendirikan Prabowo Mania, mendukung Prabowo, bahkan sekarang masuk partai Oren gitu loh. Lagi pula pada tahun 2021, kalau nggak salah ya, 21 apa 2022 gitu ya, si Noel ini dipecat oleh Jokowi sebagai komisaris BUMN, paham kan? Kebo, apapun persoalannya pasti yang disalahkan Jokowi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wakil Menteri Tenaga Kerja tertangkap tangan OTT KPK. Tapi yang lagi-lagi disalahkan Jokowi lagi. Pokoknya apapun dosa orang di Indonesia ini, ya salahnya tetap salah Jokowi. Besok misalnya Amin Rais contohnya ya kan, Amin Rais dioperasi oleh karena gagal jantung, yang disalahkan tetap Jokowi. Sugi Nur contohnya kecelakaan mobil, yang disalahkan juga Jokowi. Ya kan, siapa lagi? Anaknya Hasto nggak kawin-kawin, nanti yang disalahkan Jokowi. Apapun permasalahan di bangsa ini semuanya salah Jokowi. Ya sekarang udah mulai gorengan-gorengan tuh. Aku udah tebak
Ini pasti gorengan ini, gorengan empuk kan begitu. Cuman sayang yang menggoreng cuman 1-2. Karena apa? Karena ya si Noel ini ternyata yang pertama ya, dia itu sekarang sudah menjadi kader Gerindra. Yang kedua memang betul 2014-2019 dia itu ketua umum Jokowi Mania. Tapi 2023 dia membentuk Prabowo Mania. Dia lepaskan baju nggak jadi ketua umum Jokowi Mania, tapi menjadi Prabowo Mania. Kenapa yang digoreng Jokowi lagi? Nggak fair kan, otak di mana? Sampai si Sugi Nur pun juga komentar mengenai si Noel ini. Pendukung Jokowi, ya saya sudah katakan bahwasanya ya 10 tahun itu adalah 10 tahun yang rezim. Ya, sebuah rezim yang laknat. Mata kau itu. Apa-apa salah Jokowi. Jokowi. Lapek kalian semua. Kita dengarkan dulu. OTT KPK ini terhadap Wamen Immanuel Ebenezer merupakan OTT KPK yang pertama dari Kabinet Merah Putih Presidenan Prabowo Subianto. Aduh, ada aja ya. Yang ditangkap siapa ya kan? Yang disalahkan siapa? Saya baru, ini gimana cara berpikirnya gitu loh. Saya mau ngomentari juga malu sendiri gitu loh. Seperti tadi sudah saya sampaikan kan, ya kan? Yang ditangkap ini Noel gitu loh. Ngapain lu nyala-nyalakan Jokowi hanya gara-gara Noel pernah mendukung Jokowi, pernah menjadi ketua Joman ya, Jokowi Mania. Ingat loh. Noel juga pernah mendirikan Ganjar Mania. Noel juga pernah mendirikan Prabowo Mania gitu loh. Dan saat ini Noel itu kader Partai Gerindra, bukan PSI pula ya kan. Lanjut. KPK OTT Wamenaker Noel terkait dugaan pemerasan K3, lalu yang disalahin Pak Jokowi. Emang ternakan unta sama ternakan kerbau itu botol semua. Alasan mereka mengaitkan nama Pak Jokowi di kasus Noel ini, katanya Noel pernah menjadi relawan Jokowi. Padahal faktanya, Noel juga pernah menjadi relawan Ganjar. Lalu sekarang menjadi relawan Prabowo. Tapi giliran kena kasus yang dikaitkan cuma nama Pak Jokowi. Kan lucu. Jadi bisa kita lihat, orang yang benci ke Pak Jokowi itu cuma benci buta. Bukan benci karena kebijakan Pak Jokowi yang merugikan rakyat saat beliau menjabat jadi presiden. Makanya rata-rata ternak unta sama ternak kerbau itu botol. Dan ini respon Pak Jokowi soal Wamenaker Noel kena OTT KPK. Ya ikuti proses hukum yang ada. Ya. Tapi saya juga mau dengar pendapat kalian gimana teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Ya, pendapat saya sih ya sependapat lah dengan Anda Bang ya. Jadi memang sebagian besar atau rata-rata ternak kebo dan ternak onta itu botol semua. Sampai batuk saya ya. Botol itu apa Bang? Bodoh dan tolol. Hah? Ya coba bayangin gitu loh, yang korupsi siapa, yang ditangkap OTT siapa, yang disalahkan siapa. Nggak nyambung bro. Dan barusan kita juga sudah mendengar ya sepintas pernyataan Pak Jokowi. Nanti kita akan dengar bareng-bareng ya pernyataan Pak Jokowi yang lebih lengkap ya nanti tapi ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini dia. Sini manusia-manusia pintar yang menyalahkan Pak Jokowi karena Noel ditangkap. Otak kalian didengkul semuanya. Ya. Noel itu memang pernah menjadi Jokowi Mania. Tapi perlu diingat juga, pernah menjadi Ganjar Mania. Berubah lagi menjadi Prabowo Mania. Sampai beliau menjadi Wamen. Salah nggak? Nggak salah kawan-kawan. Karena menjadi relawan itu hak, bebas, hak semua orang. Yang salah apa? Yang salah dia melakukan sesuatu hal yang nggak baik. Kabarnya memeras begitu kan, korupsi, menyalahgunakan wewenang. Itu yang salah. Ya. Coba dipikir kawan-kawan. Jangan karena kebencian kalian terlalu berlebihan kepada Pak Jokowi sehingga semua kasus yang ada di dunia ini
Ya, semua kasus yang ada di bumi ini kalian kaitkan dengan Pak Jokowi. Gila kalian. Ini orang-orang ini udah nggak sehat, guys. Bukan kritik, tapi dendam. Jangan dendam. Gila kalian, ya. Bukan kritik, tapi dendam. Dendam apa ya? Dendam lah, kita nggak usah bahas lagi tentang dendam itu, karena itu adalah fakta. Aduh, bongkar ya, Noel ditangkap KPK yang disalahkan Jokowi. Saya nggak ngerti bagaimana pola berpikirnya. Sejak awal konten ini saya sudah menyampaikan, saya tidak mengerti bagaimana pola berpikirnya anak-anak kebo dan anak-anak onta ya. Walaupun saya sebetulnya mengerti tujuan mereka adalah menggiring opini, memframing bahwa Pak Jokowi itu jelek. Nah itulah, itu intinya ya. Jadi intinya mau digiring ke sana. Jadi nggak peduli Noel itu dulu siapa, pernah mendukung siapa ya. Padahal Noel itu pernah dipecat oleh Jokowi sebagai komisaris BUMN ya kan. Berarti apa ya, Pak Jokowi nggak cocok lah ya ketika dia menjadi ketua Jokowi Mania, ya itu urusan lain kan, macam kayak gitu. Setelah dia dikasih jabatan wakil menteri oleh Prabowo, ya urusan lain, nggak ada hubungannya dengan Jokowi. Paham? Lanjut. Ya, saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Baik. Pak, ini kan nama Bapak di bawah apa namanya disikut-ikutkan karena disikut-ikutkan dulu relawan Bapak. Benar. Terus gimana Pak? Tanggapannya Pak? Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Sudah mendengar kan pernyataan Pak Jokowi barusan ya, cukup panjang, setengah menit lebih, bahkan hampir 1 menit. Masihkah kalian menganggap bahwa Jokowi yang salah atas penangkapan Noel? Jokowi loh malah mendukung. Ya iyalah ya. Memang ya banyak para pendukung atau ternak Mulyono yang dulu itu sangat salut lah gitu kepada Noel. Tetapi ketika Noel itu kedapatan korupsi, ya nggak mungkin lah dibela mati-matian, karena ternak Mulyono itu bukan orang yang membela seseorang itu mati-matian ya, membela buta. Enggak bro, jangan begitu, beda. Ternak onta, ternak kebo sama ternak Mulyono itu nggak sama ya. Lanjut. Si Immanuel itu sekarang jadi kadernya Prabowo ya. Ingat waktu kampanye kemarin dia Probo ya, bukan kadernya Pak Jokowi lagi. Ini kok kenapa Pak Jokowi yang disalahin sih? Dibilang termul ya. Makanya pelajari sejarahnya. Jadi Immanuel Ebenezer itu adalah kadernya atau anak buahnya Presiden Prabowo. Jangan bawa nama Jokowi lu, Drun. Brengsek pada lu. Ya, teman-teman ya. Katanya netizen barusan, jangan bawa-bawa nama Jokowi ya. Mau dibawa-bawa sebetulnya nggak masalah, cuma jangan memfitnah lah, kan begitu. Jangan memframing yang berurusan dengan keburukan. Yang ditangkap Immanuel Ebenezer, yang disalah-salahin Jokowi. Hubungannya apa coba? Emangnya Noel itu korupsi, uangnya dikasihkan Jokowi? Oh iya bang, buktikan kalau memang ada aliran dana ke Jokowi gitu. Tapi kalau nggak ada aliran ke Jokowi, ya jangan macam-macam kau, jangan bawa-bawa nama Jokowi. Sepakat. Lanjut. Guys, ini seriusan wamen kita kena OTT. Nggak mungkin loh, kan ini pendukungnya 02. Pendukung 02 kan bakal tetap aman, bakal dilindungi kalau kata suara-suara tetangga. Yang ditangkepin mah yang lawannya 02. Kriminalisasi, politisasi. Kok bisa sih ini pendukung 02 ditangkep gini? Gimana sih? Jadi salah dong suara-suara tetangga itu yang pada nyinyir, katanya yang ditangkep-tangkepin cuman yang lawannya 02. Sebenarnya nggak kaget adanya salah satu wamen dari kabinetnya Bapak Prabowo ini ditangkap KPK. Karena beberapa hari sebelum wamen Immanuel Ebenezer ini ditangkap oleh KPK-nya, itu sudah bahas ke beberapa orang bahwa akan ada wamen yang ditangkap oleh KPK.
ya. Dan Nyai juga satu malam sebelum kejadian ditangkapnya Noel ini, Nyai juga sempat bahas tentang Noel kepada temen Nyai perempuan gitu loh. Nyai sebut nama Noel karena memang Nyai sama Noel cukup berteman baik gitu loh, karena dia juga baik sama Nyai Noel ini. Malam itu Nyai masih sempat bahas tentang Noel gitu loh. Nah, bukan hanya Noel aja yang akan terkena kasus korupsi. Akan ada salah satu menteri, akan ada juga beberapa pejabat publik dari kepolisian yang akan terjerat kasus hukum. Ya, ada yang korupsi, ada yang narkoba, dan ada tentang perselingkuhan atau prostitusi. Ya, ini semua adalah godaan hidup di dunia. Kalau kita tidak kuat-kuat iman, kalau kita terlalu mengejar uang, harta, dan jabatan, maka kita akan jatuh. Inilah contohnya Noel. Kasus Noel ini nanti akan terus ada. Banyak pejabat-pejabat yang akan ditangkap oleh KPK. Makanya hati-hati kalau kita jadi pejabat. Ya, Nyai bukannya sok pintar, sok tahu, tidak. Tapi itu pernah Nyai sebut beberapa hari sebelum Noel ditangkap oleh KPK. Dan sesuai dari info burung ababil Nyai, Ya, ini saya juga menduga memang semacam ada upaya gitu ya untuk memperbaiki opini yang berkembang di mata publik karena beberapa waktu yang lalu Prabowo ini kan melepaskan 2 terpidana korupsi ya. Yang pertama itu adalah Sekjen Moncong Kura-Kura dengan amnestinya, dan juga si siapa itu si Tomcat ya dengan abolisi ya kan. Nah, jadi pemerintah perlu memperbaiki citra ya dengan memperbaiki citra bahwa penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi itu tetap dijalankan gitu loh. Salah satunya apa? Ya menangkap orang-orang yang kemungkinan ya bukan dianggap tetapi sudah cukup bukti untuk dilakukan penangkapan ya atas kasus korupsi. Dan memang sengaja kemungkinan menurut saya ya dipilih orang-orang yang memang berasal dari partai penguasa. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kami tidak tebang pilih. Nah, itu sih dugaan saya. Kalau misalnya dugaan saya dianggap keliru, ya nggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi gitu aja ya kan. Lanjut. Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Ya. Kalau menurut firasat gue sebagai seorang wali, kayaknya langkah KPK buat menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer itu buat mengalihkan isu joget-joget DPR terus gaji 3 juta sehari dan demo tanggal 25 Agustus 2025 deh. Nah, kalau menurut lo gimana? Kita ngobrol di kolom komentar. Oke. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Barusan kita menyaksikan ada 2 video. Pertama itu Mas Gibran, tadi kita hormati ya kan keputusan ya intinya ya KPK gitulah ya, kerja KPK yang menangkap Immanuel Ebenezer karena memang korupsi harus diberantas. Betul, iya betul. Tetapi netizen yang barusan yang merupakan wali yang barusan ini yang mengaku-ngaku wali ini ya kan, ini punya pendapat lain gitu loh, bahwa penangkapan Immanuel Ebenezer ini untuk menutupi joget-jogetnya anggota DPR. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, kira-kira pendapatnya itu benar ataukah salah gitu ya. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.